Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita datang kepada Tuhan di dalam doa lebih dahulu. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, bersyukur, berterima kasih karena malam yang indah ini kami boleh datang kepada Engkau. Kami rindu Tuhan mendengar suara-Mu, biarlah setiap kami boleh diberkati pada malam yang indah dan sabda firman-Mu akan menuntun setiap kehidupan kami berjalan di jalan benar dan selamat yang Tuhan sudah siapkan. Oleh karena itu Tuhan, kami menyiapkan tanah hati kami yang paling subur. Biarlah setiap firman yang hari ini datang kepada kami percayai tidak pernah kembali dengan sia-sia. Namun firman Tuhan yang hari ini boleh kami dengar akan menjadi berkat yang luar biasa di dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita punya tema adalah Ku tahu Engkau hidup bersamaku Tuhan. Nah Bapak Ibu, kebanyakan khotbah-khotbah saya maupun pendalaman Alkitab yang saya layankan itu berasal dari kehidupan saya. Pengalaman hidup saya bersama keluarga berjalan dengan Tuhan itu yang menjadikan inspirasi untuk khotbah-khotbah saya. Nah Bapak Ibu, namun dengan judul malam hari ini, Ku tahu Engkau hidup bersamaku, tentunya Anda boleh mulai berpikir, dari mana saya bisa tahu Tuhan hidup bersama dengan saya? Dari mana Anda pun bisa mengerti bahwa Tuhan hidup bersama Anda? Nah saudara, kita saksikan dulu pembacaan firman Tuhan yang saya mau bacakan dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ternyata Tuhan menyediakan ruang itu untuk Anda dan saya. Nah sekarang tergantung kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan dengan benar dan dalam, kita akan dapat berkat yang begitu banyak, sebab Tuhan yang mengasihi saudara dan saya adalah Tuhan yang selalu menyediakan berkat terbaik untuk Anda dan saya sebagai anak-anaknya. Saudara, Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah yang mendengar firman Tuhan dan setia melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, ternyata di dalam bacaan ini kita diberikan banyak berkat yang disediakan oleh Tuhan
untuk saudara dan saya. Oleh karena itu, pelajari firman Tuhan dengan seksama, karena ketika kita membaca firman Tuhan, kita mengenali hati Tuhan Yesus yang mengasihi saudara dan saya. Ada begitu banyak berkat yang memang dengan sengaja oleh Dia disiapkan untuk Anda dan saya. Nah, saudara, Dia mengandaikan. Dia adalah pokok anggur yang benar dan kita ranting-rantingnya. Sedangkan Bapakku yang ada di surga adalah pengusahanya yang punya kebun anggur. Nah, saudara, di sini Tuhan Yesus ingin menyatakan bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan Yesus yang tidak bisa terpisahkan. Jika Anda menghendaki, boleh tetap hidup, bahkan berbuah. Nah, saudara, di situ dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, ayat yang kedua, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara, yang tidak berbuah dipotong, dibuang. Yang sudah berbuah, Dia inginkan berbuah lebih lebat lagi, dibersihkannya. Nah, saudara, dari mana Anda dan saya bisa tahu bahwa Yesus Tuhan hidup di dalam engkau, tinggal di dalam kehidupanmu? Jika ternyata hidupmu saat ini adalah hidup yang berbuah untuk kemuliaan Kristus, menjadi berkat sesama yang lain, berarti itu adalah tanda-tanda bahwa Yesus Kristus Tuhan itu berkenan tinggal di dalam kehidupan saudara. Buktinya apa? Engkau menjadi berkat, engkau berbuah. Nah, saudara, sekarang muncul persoalan. Mungkin Anda sedang berpikir, kenapa aku tidak bisa berbuah demikian lebat, demikian banyak? Saudara, bisa jadi kita ini termasuk ranting yang masih perlu dibersihkan lagi, supaya dengan ranting yang dibersihkan tadi bisa berbuah lebih banyak untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara, Yesus yang adalah Tuhan berkata kepada saudara dan saya, kamu, ayat 3, memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Caranya Tuhan membersihkan dengan firman-Nya. Supaya lewat firman yang Anda dan saya dengar, kita mau introspeksi, barangkali masih ada sesuatu yang hidup kita menjadi tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga lewat firman itu pula, Tuhan bersihkan hidup saudara dan saya, mulai pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, sehingga kita boleh menjadi anak-anak Tuhan, semakin hari memiliki hidup yang semakin berkenan, sehingga dengan demikian Tuhan akan lebih suka memakai saudara dan saya untuk berbuah lebih lebat daripada hari ini. Saudara, kamu memang sudah bersih oleh karena firman. Nah, saudara, tentunya di antara saudara dan saya mungkin ada dua keadaan yang berbeda. Yang satunya memang betul-betul sudah bersih, tetapi yang satunya, pribadi yang lainnya, mungkin masih merasakan, waduh, aku belum bersih, aku adalah ranting yang masih perlu dibersihkan. Tetapi saya tidak menghakimi satu dengan yang lainnya, bijaksana jika masing-masing di antara kita itu berkenan mengkoreksi diri kita masing-masing. Saya pada posisi yang mana? Sehingga saya ingin berbuah lebih lebat lagi daripada hari ini. Kalau saya ternyata adalah orang yang menjadi ranting yang belum bersih, saya harusnya mengintrospeksi. Mulai perbuatan-perbuatan saya yang tidak berkenan. Mulai dosa-dosa saya yang saya masih belum mampu meninggalkan. Mulai hari ini saya mengambil keputusan untuk saya lepaskan, saya tinggalkan, saya buang semuanya. Agar supaya
saya boleh menjadi ranting yang benar-benar bersih, sehingga dengan hidup bersih tadi, hidup kudus tadi, Yesus Tuhan saya tetap berkenan tinggal di dalam kehidupan saya. Saudara, dia ternyata sangat mengasihi saudara dan saya. Lihat, mulai ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Firman ini merupakan kalimat ajakan. Yesus Tuhan mengajak saudara dan saya, tinggallah di dalam aku. Dan aku sekaligus tinggal di dalam kamu. Saudara, ada sesuatu yang tidak mustahil. Yesus Tuhan tinggal dalam kehidupan saudara, tinggal dalam kehidupan saya, sebab dia menyediakan hati untuk Anda dan saya. Dia mengajak loh ini. Dia mengajak loh. Sama seperti ketika dia berfirman pada firman yang lain. Siapa yang letih lesu, datanglah kepadaku. Ini ajakan. Kita sebagai anak Tuhan yang cerdas, yang teliti, harusnya memanfaatkan setiap ajakan Kristus. Sebab disitulah dia menyediakan hati untuk Anda dan saya menerima yang baik yang dia sudah sediakan. Demikian pula di dalam ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku, Tuhan, tinggal di dalam kamu. Nah, ini tadi. Berarti dia ingin Anda dan saya boleh hidup manunggal bersama Kristus. Manunggal bersama Kristus. Dan ini akan abadi jika ternyata Anda dan saya menjadi ranting yang sudah bersih oleh karena firman. Ini berarti akan abadi jika Anda dan saya mampu menjaga hidup kudus. Sehingga Tuhan yang adalah Allah yang kudus itu berkenan tinggal di dalam kehidupan kita sebab dia cocok. Nah saudara, dan dia berkata, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara, jika hari ini ternyata engkau sudah berbuah, berarti engkau tinggal pada Tuhan. Dan Tuhan tinggal di dalam kehidupanmu. Hanya sekarang persoalannya seberapa banyak buah yang Anda dan saya bisa hasilkan untuk memuliakan nama Dia. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, kita ini sepertinya dipaksa oleh Tuhan. Dikurung oleh Tuhan Yesus. Dan kita tidak diberi pilihan. Pilihannya cuma satu. Kamu tinggal di dalamku dan aku tinggal di dalam kamu. Tidak ada pilihan lain. Anda perhatikan, Anda renungkan nanti. Seusai kita belajar bersama-sama ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Di samping dia mengajak, ternyata dia juga mengurung. Yesus Tuhan juga memaksa kita. Artinya apa? Anda dan saya tidak diberi pilihan yang lain. Yaitu Anda harus tinggal di dalam Kristus. Kristus tinggal di dalam kita. Sebab Anda dan saya adalah orang-orang pilihan Dia
yang dijadikan sebagai anak-anaknya. Oleh karena saking kasihnya Tuhan kepada Anda dan saya, kita tidak diberi pilihan yang lain. Sebab dia tahu. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Saudara, inilah kasih sayang Tuhan Yesus yang tidak memberikan pilihan kepada saudara dan saya, kecuali kita harus tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita. Supaya apa? Supaya kita hidup di dalam Dia. Sebab jika di luar Dia, seperti ranting tidak tinggal pada pokok anggur yang benar, dia akan dicampakkan orang, dia akan dibuang, dia akan menjadi kering, dia akan mati, dia tidak akan berbuah, dan oleh orang dia akan dicampakkan ke dalam api untuk dibakar. Saudara, di luar Kristus kita tidak bisa hidup. Di luar Kristus kita tidak bisa berbuah. Dan Kristus Yesus yang mengasihi saudara dan saya tidak memberikan pilihan lain kecuali Anda harus tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu, apa berkat yang Dia sediakan buat Anda dan saya? Ayat yang ke-7. Akibat Anda dan saya hidup manunggal di dalam Kristus, bersama Kristus, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Saudara, ini adalah janji yang sangat luar biasa, tetapi jangan disalahartikan. Jangan disalahartikan. Doa yang kita minta kepada Tuhan akan kita terima jika sesuai dengan kehendak Dia. Jika sesuai dengan kehendak Dia. Sama seperti ketika Kristus berdoa di Taman Getsemani, Dia yang adalah anak Allah, Dia pun berkata, jangan kehendakku Bapa yang terjadi, tetapi kehendakmu yang terjadi. Nah, saudara, demikian pula. Di sini dikatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Artinya, juga menuntut kepada saudara dan saya mengerti. Yang saya minta itu kira-kira oleh Tuhan itu dikabulkan atau tidak. Saudara punya ukuran sendiri. Saudara bisa tahu, bisa mawas diri, bisa introspeksi diri sendiri. Oh, kira-kira ini terlalu tinggi bagiku. Siapa aku? Kenapa aku harus meminta permohonan yang sedemikian tinggi, padahal aku belum memerlukannya? Nah, hal-hal seperti itu harusnya Anda tidak perlu mohonkan di dalam doa. Sebagai wujud bukti Anda adalah anak yang tahu diri. Nah, Bapak Ibu, tetapi kalau kita berdoa untuk hal-hal yang sederhana, Anda bisa buktikan bagaimana Yesus yang adalah Tuhan menggenapi janji ini. Misal, Tuhan, selama ini aku menjadi orang, aku merasa aku kurang punya kesabaran. Silakan Anda berdoa, silakan Anda minta. Pasti saya yakin hal ini akan segera oleh Tuhan diberikan kepada saudara. Mungkin Tuhan akan mengirimkan beberapa orang yang akan menguji hidup saudara. Sebab orang ini akan datang dan Anda akan merasakan begitu jengkel kepada orang tersebut. Sebab Anda minta kesabaran. Dan Tuhan suka
memberikan apa yang Anda minta dengan melatih, membentuk pribadi maupun karakter Anda dan saya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita hidup yakin disertai oleh Tuhan, aku tahu engkau hidup bersamaku Tuhan, apa yang Anda harus lakukan? Konsekuensi apa? Ketika Anda yakin Tuhanmu ada bersama engkau. Yang pertama kali, jaga hidup kudus. Wajib jaga hidup kudus. Sebab firman Tuhan berkata, aku adalah Allah yang kudus. Berarti kita wajib hidup kudus. Orang yang hidup kudus otomatis dia akan membenci semua perbuatan dosa. Dan sebaliknya, dia akan selalu ingin melakukan firman Tuhan yang selalu mendatangkan berkat untuk sesama dan memuliakan nama Tuhan. Dan ketika kita menjadi anak Tuhan yang betul-betul disertai oleh Dia, bukan saja doa Anda ini akan diperhatikan oleh Tuhan, tetapi siapa yang bisa melawan Anda dan saya? Bukan berarti kemudian kita menjadi sombong, menjadi arogan. Bukan itu. Tetapi oleh karena Tuhan yang menyertai kita, akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenarannya, maka perbuatan-perbuatan baik dan benar, itu pula yang senantiasa Anda dan saya itu perbuat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Otomatis digenapilah firman Tuhan. Jika engkau rajin berbuat baik, siapa kira-kira yang akan berbuat jahat kepada hidupmu? Sebab setiap hari engkau menaburkan kebaikan, maka di kemudian hari kebaikan juga yang engkau pasti akan tuai. Dan ketika ada orang yang jahat sengaja, iri hati, atau ingin mencobai di dalam kehidupanmu, maka disinilah, walaupun kita adalah orang yang rendah hati, bukan orang yang sombong, bukan orang yang arogan, maka Tuhan yang ada menyertai kehidupan kita adalah Tuhan yang akan menjadi pelindung dan pembela kita. Sehingga siapa yang bisa melawan kita jika Tuhan ada di pihak saudara dan saya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat yang ke-8 berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, bukti kita menjadi murid Tuhan jika kita berbuah banyak. Dan buah itu memuliakan Bapakku. Saudara, hati-hati. Orang berprestasi bisa saja menjadikan orang ini saja yang menjadi terkenal. Tetapi di dalam konteks bacaan kita ini bukanlah demikian. Kita berbuah banyak, tetapi apa yang kita lakukan itu menimbulkan kekaguman seseorang justru karena Tuhan yang hidup di dalam kehidupan saudara. Orang mungkin menyaksikan hidupmu, kemudian dia menggeleng-gelengkan kepala, mengagumi. Kenapa Anda adalah orang yang bisa melakukan seperti itu? Sehingga seakan-akan orang ini sedang menyaksikan ada Yesus Kristus Tuhan hidup di dalam kehidupan. Saya ambil contoh yang Bapak Ibu sudah tahu pribadi tersebut, yaitu Mother Teresa. Seorang perempuan tua
yang sejak mudanya ingin mengabdikan diri untuk Tuhannya. Dan dia mengambil sisi pelayanan yang sangat luar biasa. Artinya jarang sekali ada orang yang mau melayani dengan model dan gaya seperti Mother Teresa ini. Dia melayani di Kalkuta, India sana, di mana dia memperhatikan orang-orang yang terbuang, orang-orang gelandangan yang tidak punya keluarga, yang mungkin oleh pemerintah sendiri kurang mendapatkan perhatian. Bisa karena mereka tidak punya rumah, bisa mungkin karena mereka sedang lemah fisiknya, bisa karena mereka itu sedang kelaparan dan lain sebagainya. Itulah yang menjadi target daripada seorang Mother Teresa ini tadi, untuk dilayani, untuk dibawa pulang. Dan tidak sedikit mereka-mereka itu pun yang ada banyak luka di dalam tubuhnya, ada banyak borok di dalam tubuhnya. Dan dia pernah berkata, dari kata-katanya yang sempat saya baca, ketika dia membasuh, ketika dia membalut, mengobati luka-luka orang-orang gelandangan ini, yang mungkin diambil dari tempat orang tersebut, dan kemudian dimandikan dan lain sebagainya, sehingga bau yang tidak sedap itu sudah bisa diatasi. Dia berkata, ketika aku membalut luka-luka mereka, aku seperti membayangkan sedang membalut luka-luka Yesus Kristus Tuhanku yang ada di atas kayu salib. Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh Mother Teresa telah menggugah hati bagi semua tokoh masyarakat yang ada di dunia. Sehingga ketika dia pulang ke surga, yang datang memberikan penghormatan terakhir adalah setingkat kepala negara datang memberikan penghormatan kepada Ibu Teresa ini tadi. Saudara, inilah yang dimaksud di dalam ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, prihatin saya sebagai penutup dari khotbah saya. Hari ini mulai banyak orang melayani Tuhan. Ada banyak pendeta, banyak penginjil seperti saya, aktivis yang sengaja mencemplungkan diri di dalam pelayanan, baik memberitakan firman Tuhan, baik mengajar firman Tuhan, baik mengajar pendalaman firman Tuhan, atau kegiatan-kegiatan lainnya. Saudara, hati-hati. Media sosial apapun saja, Zoom, YouTube, dan lain sebagainya, jika Anda tidak berhati-hati, ketika Anda melayani Tuhan, hati-hati, koreksi dirimu. Engkau bisa terjebak pada dosa yang baru, yang tanpa engkau sadari, engkau telah perbuat, yaitu engkau sedang ingin membuat dirimu sendiri yang menjadi terkenal. Bukan Yesus Kristus Tuhannya yang dimuliakan, tetapi Anda sedang memposisikan dirimu agar namamu lebih dikenal. Engkau lebih dimuliakan. Bukan Kristus Yesusnya yang dikedepankan, yang diutamakan, yang dimuliakan. Bapak Ibu, aku tahu Tuhanku hidup bersama dengan aku. Ketika aku berbuah lebat untuk kemuliaan Dia, berarti aku sudah hidup di dalam Dia, dan Dia berkenan hidup di dalam aku. Sebab jika aku tidak hidup di dalam Dia, mustahil aku bisa berbuah untuk kemuliaan Dia. Tuhan Yesus memberkati keluarga saudara dan keluarga saya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala, berdoa lebih dulu, karena Tuhan sudah memberkati kita lewat kebenaran firman-Nya.
Terima kasih Bapak, Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Meteraikan di dalam loh hati kami masing-masing, sehingga firman-Mu boleh tetap menjadi penuntun di dalam kehidupan kami. Kami tahu Engkau sudah menyiapkan jalan yang benar, jalan selamat bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, tuntun kami dengan tangan kanan-Mu, hingga kami boleh berjalan bersama-Mu, bersama semua keluarga kami, pada jalan benar dan selamat yang Tuhan sudah siapkan. Dan biarlah Tuhan, ketika Engkau memampukan kami, bisa menjalankan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan tatkala kami berbuah, biarkanlah Tuhan, setiap buah yang kami hasilkan, hanya akan mendatangkan kemuliaan buat nama Tuhan. Kami yakin Engkau mendengar setiap doa kami, dan kami percaya Engkau yang ada di tengah-tengah kami juga mengabulkan setiap doa yang kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Amin.